saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada hal-hal tertentu yang terjadi kepada kita yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Hari ini pesan utamanya ialah jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu ada batasnya. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami minta anugerah Tuhan supaya kami semua hari ini, para pemirsa dan jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, benar-benar ditolong oleh Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang berharap kepada manusia, walaupun manusia itu namanya ayah kandung atau ibu kandung kami. Tapi kami tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa pegang kendali dan berkuasa membalikan keadaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 dan 12. Keluaran pasal 1 ayat 8 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Amin.
Saudara sekalian, yang pertama ialah mereka menjadi warga negara istimewa selama ini di Mesir. Oleh karena apa? Kalau tidak ada Yusuf, mungkin bangsa Mesir sudah musnah. Tapi berkat ada Perdana Menteri yang bernama Yusuf itu semua bangsa Mesir tetap utuh, tetap selamat, tetap tertolong. Sudah melewati 7 tahun bala kelaparan yang sangat mengerikan. Tetapi, sudah ingat tadi apa yang saya katakan? Tidak boleh berharap kepada manusia. Ayat 8 katakan, kemudian muncullah seorang Firaun yang tentu sudah berapa ratus tahun mungkin. Muncul seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Habislah. Oleh karena itu, walaupun orang tuamu pejabat tinggi, walaupun orang tuamu mungkin presiden di negeri ini, walaupun orang tuamu berbintang 4, tetap ada batasnya kan? Kemudian nanti muncullah tetangga-tetangga baru dari cucumu yang tidak lagi tahu namanya jenderal ini, konglomerat ini, atau presiden ini pun seperti tadi Yusuf tadi. Oleh karena itu, mari saya mengajak seluruh pemirsa sekalian, mari menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Selesai acara ini sebentar, tolong buka Alkitab saudara, bacalah apa? Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Jadi tolong saudara sekalian ingat itu. Ayat 5 maksud saya tadi, ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, saya ingin menolong kita hari ini, mulailah berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berharap kepada manusia. Itu saja kunci kehidupan saudara sampai nanti. Ajar anak cucumu untuk berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berharap kepada kakek, nenek, dan ayah ibunya. Tentu sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak, untuk memberikan mereka kebutuhan hidup yang cukup. Tetapi lebih daripada itu kita tidak tahu lagi. Sesudah kita meninggal nanti bagaimana anak cucu kita? Ajar mereka untuk sekarang bergantung kepada Tuhan dan tidak pernah bergantung kepada manusia. Perhatikan ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang yang salah itu. Perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Tolong ingat ini juga seumur hidupmu. Ya. Apa pesan firman Tuhan di sini? Semakin, dengar itu istilahnya yang digunakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat yang sulit dalam pelayanan. Semakin dihambat, semakin merambat. Diambil dari ayat ini. Semakin ditindas, mereka semakin berkembang. Mengapa? Mereka umat Tuhan. Dan sekarang saudara sekalian, mari kita baca, saya tolong kita semua baca kitab Galatia, surat Galatia pasal 2 ayat 29. Galatia 2 ayat 29, ayat ini sangat menjadi kekuatan bagi hidup saya. Galatia 2 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 3, maaf. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya apa? Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara pun bisa mengalami kehidupan yang sama. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin banyak saingan saudara sekalian, semakin engkau muncul sebagai pohon yang paling tinggi.
Itu pesan firman Tuhan hari ini. Dan jangan pernah lupa, jangan takut kepada penghambat. Coba saya lihat lagi tadi dari antara ayat 8 sampai ayat 12. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerang kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Sudah perhatikan baik-baik. Segera sesudah muncul Firaun yang baru, dia kemudian bilang, ayo kita tindas, bikin mereka kerja paksa. Tetapi jawaban firman Tuhan apa? Ayat 12. Semakin ditindas, semakin berkembang biak. Semakin dihambat, semakin merambat. Tolong ingat itu sepanjang hidup saudara sekalian. Bila sudah berusaha, semakin banyak saingan yang kuat modalnya, semakin engkau harus sungguh-sungguh percaya bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan itu pasti diberi berkat lebih. Dan semua orang, semua saingan saudara akan tercengang melihat, aduh, begitu ya kalau orang percaya ya, saya juga mau percaya. Itu tujuan kita dengan firman Tuhan ini, supaya semua mau belajar percaya dan sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Tuhan, tolong kami semua Tuhan untuk mengalami lagi kebaikan, keajaiban Tuhan, dan tidak pernah mau bergantung kepada manusia, walaupun itu ayah ibu kami, ayah ibu kandung kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.